warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman, ilmu, dan iman. Pengertian iman secara etimologis artinya percaya atau membenarkan. Kata iman diambil dari kata kerja amana yu'minu, yang berarti percaya atau membenarkan. Iman secara bahasa berarti tasdik atau membenarkan, sedangkan secara istilah adalah syar'i. Iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Oleh sebab itu, iman bisa bertambah dan berkurang, sebagaimana amal juga bertambah dan berkurang. Iman Malik, iman Syafi'i, iman Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawai, mazhab Zahiriyah, dan segenap ulama selainnya. Dengan demikian, definisi iman memiliki 5 karakter, yaitu keyakinan hati, perkataan lisan, dan amal perbuatan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Berkata, iman itu meliputi perkataan dan perbuatan. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Iman Ahmad berkata, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ia bertambah dengan melakukan amal, dan ia berkurang dengan sebab meninggalkan amal. Imam Bukhari mengatakan, aku telah bertemu dengan lebih dari 1.000 orang ulama dari sebagai penjuru negeri. Aku tidak pernah melihat mereka berselisih bahwasannya iman adalah perkataan dengan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang. Perkataan iman yang berarti membenarkan disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah At-Taubah ayat 62, dia Muhammad itu membenarkan, mempercayai kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman. Iman itu ditunjukkan kepada Allah, kitab-kitab, dan rasul. Iman itu ada dua, iman hak dan iman batil. Si iman berdasarkan hadis merupakan tempatan hati yang diucapkan dan dilakukan merupakan satu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar segala isi hati, ucapan, dan perbuatan sama dalam satu keyakinan. Maka orang-orang beriman adalah mereka yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya, dan segala tindakannya sama. Maka orang beriman dapat juga disebut dengan orang yang jujur atau orang yang memiliki prinsip, atau juga pandangan dan sikap lama telah mendefinisikan istilah iman ini, antara lain seperti diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. Imam Al-Ghazali menguraikan makna iman, yaitu pengakuan dengan lidah atau lisan, membenarkan pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya dengan rukun-rukun atau anggota-anggota. Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang berkata sebagai mukmin atau orang yang beriman sempurna apabila memenuhi unsur-unsur keimanan. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Sebab unsur keimanan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Keimanan adalah hal yang paling mendasar yang harus dimiliki seseorang. Allah memerintahkan agar umat manusia beriman kepadanya, sebagaimana firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada
kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar, dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science. Dalam bahasa Indonesia, kata science umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan, sebagaimana tercermin dari Al-Quran. Sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Keimanan yang dimiliki oleh seseorang akan jadi pendorong untuk menuntut ilmu, sehingga posisi orang yang beriman dan berilmu berada pada posisi yang tinggi di hadapan Allah. Juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia untuk beramal saleh. Dengan demikian, nampak jelas bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal-amal saleh. Nurholis Majid menyatakan bahwa keimanan dan amal perbuatan berserta ilmu membentuk segitiga pola hidup yang kokoh. Ilmu, iman, dan amal saleh faktor menganggapi kehidupan ini. Kebahagiaannya dan hilangnya kegunduhan adalah keinginan setiap orang. Dengan itulah kehidupan yang baik, perasaan senang dan tentram dapat dicapai. Artian amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan saleh berarti yang baik atau yang patut. Menurut istilah, amal saleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal saleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah. Ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Ilmu dalam ini mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia, seperti meliputi ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan lain-lain. Ilmu-ilmu ini jika dikembangkan dengan benar dan baik, maka memberikan dampak yang positif bagi peradaban manusia. Kata amal artinya bekerja. Kata amal berarti untuk semua bentuk pekerjaan, tidak seperti anggapan sebagai masyarakat muslim yang mengembalikan kata amal dengan kata ibadah dan memahaminya sebatas kegiatan ritual seperti pergi ke masjid, membaca Al-Quran, sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, dan termasuk pula ke dalam kategori ini amalus syaitan atau pekerjaan setan dan amalus mufsidin atau pekerjaan pelaku kebinasaan. Umat Islam diperintah melakukan amalus salih dan wajib menjauhi amalus syai'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, siapa yang mengerjakan kebaikan, dia mendapat pahala dari perbuatannya itu, dan siapa yang mengerjakan kejahatan,